Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semua, jumpa lagi bersama saya seperti biasa. Sobat semua, saya lagi di kandang dan di kandang, dan di sini ditemani ya seperti biasa ternakan, yaitu untuk di kandang. Dan di kandang di sini saya selalu berbagi tips dan pengalaman mengenai peternak entok ya. Eh, Pengalaman atau tips mengenai peternak entok seperti peternak entok pemula, dan di sini juga saya masih belajar ya sobat semua. Dan kalau ada masukan atau kritikan, eh, bisa komen di kolom komentar sobat semua, kita sebagai peternak pemula supaya bisa berhasil dalam peternak entok ini. Karena peternak entok itu cenderung ke kerugian daripada keberhasilan seperti itu. Oke buat sobat semua, sebelum saya lanjut mau membahas, mudah-mudahan sobat semua untuk hari ini tetap semangat ya, tetap semangat dan tetap sehat selalu untuk para peternak. Dan untuk sobat semua, jadi untuk hari ini ya selalu dilancarkan, dimudahkan segala urusan dan dilapangkan rezekinya, amin amin. Oke buat sobat semua, jadi kali ini saya mau membahas mengenai ternak entok, yaitu ternak entok skala rumahan. Dengan skala rumahan itu supaya gimana caranya supaya tidak rugi dan tidak mengandalkan pakan pabrikan ya sobat. Karena kalau kita mengandalkan pabrikan, peternak entok itu kalau ya skala rumahan gimana banyaknya ya, kalau yang namanya skala rumahan kan tujuannya itu ya untuk kita jual, terus kita untuk hasil seperti itu sobat. Kalau istilah bahasa di kampungnya itu untuk celengan seperti itu sobat. Kalau bahasa ininya itu untuk tabungan seperti itu sobat. Jadi, waktu kita membutuhkan bisa. Jadi untuk hitung-hitungan itu kalau kita untuk ternak seperti ini tuh biasanya, skala seperti ini tuh biasanya kan kita mengukur hasil dan kita tidak kadang kita memikirkan untung di saat penjualannya, seperti kita kasih makan beli 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 gitu, dan akhirnya kita mendapatkan uang. Padahal kan hitung-hitungannya itu kita dalam pembelian pakan itu seharusnya kan juga harus dihitung seperti itu semua. Daripada itu saya selalu membahas tentang kerugian juga di sini mengenai peternak entok sebagai pemula ya seperti saya ini. Jadi pengalaman saya yaitu supaya tidak rugi, dan saya itu menggunakan pakan alternatif atau pakan-pakan yang ada di sekitar yang bisa kita manfaatkan untuk pakan-pakan ternakan kita ini ya. Jadi teman-teman kita, dan buat sobat semua bisa lihat sendiri kalau untuk daging ya, gemuk-gemuk ya sobat semua ya, alhamdulillah. Dan ini sekali lagi saya menggunakan pakan alternatif ya sobat. Pakan alternatif itu kalau untuk pakan entok itu buat sobat semua ya, bisa ya yang bisa dimanfaatkan di sekitar sobat yang terdapat entah itu hijauan, entah itu limbah sayuran dari pasar, entah itu apa namanya nasi catering, sisa nasi catering itu bisa kita manfaatkan sobat. Sebenarnya banyak sekali makanan buat entok ini yang bervariasi yang bisa kita dapatkan di sekitar ya sobat. Apalagi yang kita dekat pasar itu kita bisa memanfaatkan limbah-limbah hijauan atau limbah-limbah sayuran yang bisa kita manfaatkan untuk pakan ternakan kita seperti itu sobat. Entah itu limbah sayuran, entah itu limbah-limbah buah-buahan, biasanya di pasar juga ada limbah warung nasi apa segala macam. Yang penting bisa dimanfaatkan untuk pakan alternatif untuk pakan ternak kita ya. Kita didukung dengan entok itu sebenarnya sangat mudah sekali dalam mencari makannya atau pakannya itu tidak susah atau tidak pilih-pilih seperti itu sobat. Tergantung kita, kebiasaan kita
pelihara atau ternak entok ini menggunakan pakan apa, jadi itu tidak ada masalah seperti itu sobat. Kadang kalau kita terpaku dengan satu pakan itu biasanya eh, apa namanya, kalau nggak ada pakan yang itu kita juga kadang stres gitu, seperti itu sobat. Tapi kalau kita biasakan dengan kebiasaan kita ternak entok mulainya itu dengan pakan gonta-ganti itu, biasanya kalau sudah kebiasaan itu entok juga nggak bakalan stres, dan kita juga nggak bakalan stres juga sobat memikirkan pakan satu tema gitu, seperti itu sobat. Dan jangan lupa kalau kita menggunakan kandang seperti saya ini, sediakan kolam-kolam ini, kita sediakan gondok, kangkung itu lempar aja ke kolamnya, nanti juga dimakan sendiri buat makanan cemilan, atau di saat dia lapar itu dia bisa memakannya dengan sendirinya, seperti itu sobat, tanpa dia itu menunggu untuk kita kasih makan, seperti itu. Kelebihannya untuk kandang saya ini ya, untuk menggunakan kolam-kolam seperti ini ya, saya manfaatkan dengan saya kasih makanan alternatif atau makanan berupa cemilan, saya sebut cemilan ya di sini. Dan karena saya sebut makanan cemilan itu karena di samping saya kasih makan cemilan ini juga saya kasih makan juga ya, makanan pokok saya, yaitu ya itu makanan alternatif ya, seperti kita manfaatkan pakan alternatif, nasi-nasi sisa, kayak tepung pisang saya sini sediakan, saya tanamin pisang-pisang banyak, dan ada video-video sebelumnya juga pasti yang sudah mengikuti itu pasti tahu ya sobat semua ya, itu bisa kita manfaatkan, dan cara-caranya juga ada seperti itu sobat semua. Oke buat sobat semua, jadi ternak entok ini memang kalau kita lihat, untuk melihat ini ya, kalau kita belum tahu cara-caranya ya pasti melihatnya itu rugi ya sobat semua. Melihat makannya aja, cara makannya aja kan banyak rakus, terus makannya itu nggak cukup sedikit ya. Nah maka dari itu kan kita sebagai peternak, peternak entok khususnya, itu harus benar-benar atau pinter-pinternya kita sebagai peternak harus bisa memanfaatkan pakan alternatif ya sobat semua ya, supaya kita tidak rugi dalam nanti penjualan ya sobat semua ya, karena penjualan itu kan hasil daripada kita beternak selama prosesnya dalam pemeliharaan ya sobat semua ya. Dalam pemeliharaan kita mengeluarkan pakan, kita mengeluarkan modal, seperti itu sobat. Kita ujung daripada akhir peternak entok yaitu penjualan atau disebut istilahnya panen, seperti itu sobat. Dan panen itu kita harus hasil dan kita harus untung, seperti itu. Dan sekali lagi gimana caranya supaya kita untung ya, kita sekali lagi kita harus salah satunya ya bisa memanfaatkan pakan yang ada di sekitar, atau kita menggunakan pakan alternatif, seperti itu. Oke buat sobat semua ya, jadi untuk kali ini cukup sekian videonya ya, sedikit sharing aja di sini di kandang ini. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata atau kurang dalam penyampaian di bulan suci Ramadan ini ya. Dan buat sobat semua tetap semangat dan jaga sehat selalu. Jangan lupa dukung terus channel saya dengan cara like, comment, subscribe-nya, dan mudah-mudahan channel saya dan ternakan saya bisa lebih berkembang dan saya bisa mengembangkan ternakan saya ini. Terima kasih sobat semua. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.